Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita kembali melakukan setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, saya mengundang kita semua, umat-umat Tuhan, untuk terlebih dahulu datang hampir kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, kita dapat dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari, khususnya di hari ini. Namun saya mengundang kembali untuk kita semuanya terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami dapat bangun dari peristirahatan tidur kami di sepanjang malam, di mana Tuhan telah pimpin, jagai dan lindungi kami. Dan biarlah di pagi hari ini kami dapat menjalankan, melakukan setiap aktivitas kami. Dan biarlah kiranya di saat kami belajar firman Tuhan, Roh Tuhan memberi kami pengertian dan hikmat. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat ayat ini, ayat yang ke-6 dalam Yesaya pasal 42 dikatakan Tuhan telah memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Ada misi Tuhan yang harus kita lakukan, karena Tuhan telah memanggil saya, memanggil kita semua untuk misi penyelamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengetahui akhir zaman sudah sangat dekat, dan bahkan kita sudah menjalani detik-detik untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi ada misi penyelamatan atau misi keselamatan yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus mengatakan juga di dalam ayat ini, kita harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jikalau kita membaca kembali di dalam pasal ke-28 di dalam Injil Matius, pasal 28 dalam Injil Matius ayat yang ke-19 dan 20, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, kabarkan misi keselamatan, jadikan semua bangsa muridnya, ajar mereka, baptis mereka. Supaya apa? Supaya kita semua umat-umat Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya, kita dapat keselamatan. Kita memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam ayat yang telah kita baca, Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa. Dan bahkan di dalam Yesaya pasal 42 tadi mengatakan,
Tuhan Yesus akan memegang tangan kita. Dia tidak akan melepaskan kita jikalau kita bersungguh-sungguh menjalankan misi Tuhan untuk keselamatan dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan akan menyertai kita semua. Jadi jangan pernah takut untuk kita menceritakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kabar keselamatan untuk diperoleh oleh semua umat manusia. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memegang tanganmu. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai pada hari ini, di tahun ini, kita lebih bersemangat untuk menceritakan, membagikan kabar keselamatan bagi semua umat manusia. Kiranya Tuhan menyanggupkan kita, Tuhan menguatkan kita di dalam setiap usaha kita, di dalam setiap kegiatan, rencana, dan pekerjaan kita. Dan biarlah Tuhan memberkati selalu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus menyertai. Amin.